Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Tribuners. Jumpa lagi di program reguler Tribun Timur Live Report on the Spot. Seperti biasanya, Live Report on the Spot Tribun Timur akan mengabarkan segala hal peristiwa yang terjadi di 24 kabupaten kota asal Sulawesi Selatan. Semoga hari ini Tribuners yang menyaksikan tayangan kita di YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur dalam keadaan sehat selalu. Ya, untuk edisi Jumat 24 September 2021, pertama kita akan terhubung dengan rekan jurnalis Tribun, Kaswadi Anwar, yang saat ini berada di Kota Makassar, melaporkan perkembangan persiapan dari kontingen Sulawesi Selatan menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua atau PON Papua ke-20. Saat ini kontingen Sulsel Tribuners tengah bertahap mengirimkan para atlet terbaiknya menuju ke PON Papua. Untuk laporan lebih lengkapnya terkait dengan persiapan dari kontingen Sulsel, kita sudah terhubung dengan rekan Kaswadi. Ya, Assalamualaikum rekan Kaswadi. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja, sejauh ini bagaimana persiapan dengan kontingen Sulsel menghadapi PON Papua ke-20? Ya, akan saya laporkan terkait persiapan kontingen Sulawesi Selatan jelang pembukaan PON ke-20 di Papua yang akan dibuka pada 2 Oktober mendatang. Namun seiring jalannya waktu, kontingen Sulsel dalam beberapa cabur telah melakukan pemberangkatan mulai pada tanggal 21 September. Ini cabang olahraga yang pertama kali berangkat ke Papua, yakni cabang olahraga futsal, kemudian disusul keesokan harinya pada 22 September oleh cabang olahraga kriket. Kemarin malam pada hari Kamis 23 September 2021 telah dilepas 6 cabang olahraga, yakni sepak takraw, sepak bola, pencak silat, muay thai, kemudian dayung dan panahan. Dan pelepasan ini dipimpin langsung oleh Ketua KONI Sulsel, Elong Chandra, kemudian hadir pula Kadispora Sulsel, Andi Arwin Asis, kemudian wakil dari Ketua Satgas yakni Prof. Musakir. Untuk pemberangkatan PON ini dilakukan secara bertahap lantaran menyesuaikan dengan tanggal pertandingan di Papua mendatang. Untuk terakhir pemberangkatan ke Papua yakni pada tanggal 9 Oktober ya, yang terakhir berangkat yakni cabang olahraga dari basket. Sekian kami. Ya, untuk acara pelepasan 6 cabur yang baru-baru ini dilakukan, apakah ada pesan-pesan khusus dari Ketua KONI Sulsel yang saat itu hadir di lokasi pelepasan? Ya, tentunya Ketua KONI Sulsel, Elong Chandra, pada kemarin malam menegaskan untuk memperbaiki prestasi Sulawesi Selatan di PON ke-20 di Papua mendatang. Kita ketahui bersama pada tahun 2016 di PON 19 Jawa Barat, Sulsel hanya meraih peringkat 12. Kini di PON Papua 20, dia menargetkan Sulsel harus masuk peringkat 10 besar dengan target medali 20 emas, 20 perak, dan 53 perunggu. Menurut dia, raihan ini menjadi harga mati yang harus diperjuangkan oleh atlet karena ini sebagai harga diri dari masyarakat Sulsel pada umumnya. Berikut kutipan wawancara dari Ketua KONI Sulsel, Elong Chandra. Cabur ini, 5 cabur, 6 cabur. Ini Pak. Iya. Enggak, penekanan saya bahwa
kita ini harusnya bisa lebih bersemangat. Begitu kolaborasinya ada ketua koninya, ada dewan, apalagi ada satgas, kita gabung dan kita tampilkan, dan ini tidak ada. Nah, ini jangan kita anggap ini perlawanan, bukan. Ini satu kekuatan, energi yang ada. Makanya saya semangat juga menyampaikan ini adalah luar biasa. Saya sudah 6 kali ke PON. Baru kali ini saya lihat ada energi. Adalah kekurangan kita. Tapi jangan kekurangan itu membuat kita yang patah. Kalau kita olahragawan, kita harus punya semangat. Itu saya gali sama itu berkali yang saya. Jadi untuk klaster sendiri yang itu bagaimana mengatasinya? Memang klaster ini memang kita mesti membagi ini, dan ini sudah dibagi. Ada yang bertanggung jawab di Mimika, ada yang bertanggung jawab di Merauke, ada di Kabupaten Jayapura, ada di Kota Jayapura. Mudah-mudahan ini terrealisasi. Karena begini, tadi kalau kita dengar laporannya, saya memang tahu persis bahwa begitu kroniknya, beliau ini kan sudah sering ikut, ya kan? Mungkin bagaimana kroniknya? Kalau satu cabang olahraga baru tiba, belum kronik. Tapi kalau sudah semua cabang olahraga, wah, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini kita bisa atasi seperti apa ini. Tapi sudah dibagi. Termasuk kemacetan tadi. Termasuk kemacetan. Sudah macet sana. Sudah macet. Itulah saya bilang, kan, ini mau berangkat 6 cabang ini, baru kita belum daerah lain. Ya, jadi ini laporan dari teman-teman saya dari perbankan di sana. Dari jauh itu sudah memblokir rumah-rumah penduduk, udah habis. Mau 50 juta, mau 500 juta, mau 100 juta, sudah sahabat sama mereka. Jadi memang ini tadi makanya saya awali dengan unik ini. Waktu kita di Bandung sama dia kan aman. Saya carikan dia tempat yang luar biasa. Uniknya itu kolaborasi dengan Indonesia Timur. Indonesia Timur. Ya, itulah tadi kutipan wawancara dari Ketua KONI Sulsel, Pak Elong Chandra, terkait setelah pelepasan dari 6 cabur di Hotel Grand Sayang. Adapun titik tekannya yakni peringkat Sulsel di PON Papua nanti harus diperbaiki dari peringkat PON di Jawa Barat, di mana Elong menargetkan bahwa Sulsel harus masuk dalam peringkat 10 besar. Kemudian atlet diminta untuk berjuang dengan hingga tetes darah penghabisan, karena ini menjadi harga mati bagi Sulsel di PON Papua. Sekian, saya kembalikan ke Kapian. Ya, dari 6 cabur yang dilepas baru-baru ini dari kontingen Sulawesi Selatan, itu total atlet yang diberangkatkan itu ada berapa, rekan Kaswadi? Ya, untuk dari 6 cabur ini total atlet yang diberangkatkan ada 73. Mereka kemudian berangkat pada subuh tadi. Pada subuh tadi kemungkinan sudah sampai di Papua. Untuk diketahui juga para tribuner, saat ini sore nanti tim cabang olahraga futsal Sulsel mulai melakukan pertandingan pertama melawan Maluku Utara. Kita ketahui bersama bahwa tim futsal Maluku Utara merupakan peraih medali perunggu pada PON Jabar 2016 lalu. Ya, beberapa cabur sudah melaksanakan pertandingan dan sejumlah cabur juga sudah tiba di Papua. Artinya sejauh ini khusus untuk kontingen sosial, apakah masih ada cabur yang belum diberangkatkan? Ya. Ini, Ya, untuk cabur masih banyak karena total dari cabur yang ikut serta pada PON Papua yakni 32, di mana baru 8 cabur yang berangkat. Pemberangkatan dari cabur lain ini akan dilakukan secara bertahap dalam mulai tanggal 26 nanti, kemudian 28, kemudian tanggal 1,
kemudian tanggal 3, dan terakhir akan dilakukan pemberangkatan pada tanggal 9, yakni pada cabang olahraga karate dan bola basket. Ya, terima kasih laporannya dari rekan Kaswadi Anwar terkait dengan perkembangan persiapan kontingen Sulawesi Selatan di PON Papua 2021. Sekali lagi terima kasih. Kita berharap kontingen Sulsel bisa meraih prestasi dan meraih target yang ingin dicapai pada gelaran PON kali ini. Tribuners, demikian laporan dari rekan Kaswadi Anwar dari Kota Makassar. Kita akan tersambung dengan rekan Nurul Hidayah melaporkan terkait dengan acara peringatan World Clean Up Day di Kabupaten Maros, tapi sebelum itu kita saksikan tayangan yang satu ini dulu. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, kembali lagi di program Live Report on the Spot Tribun Timur. Setelah laporan rekan kita, rekan jurnalis Tribun di Kota Makassar, kita akan bergeser ke Kabupaten Maros. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Nurul Hidayah yang akan melaporkan kegiatan peringatan World Clean Up Day yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Maros. Untuk lebih jelasnya, saya langsung ke rekan Nurul Hidayah untuk melaporkan. Silakan. Baik, selamat siang Tribuners. Hari ini saya akan melaporkan mengenai peringatan World Clean Up Day yang dilaksanakan oleh Pemkab Maros tadi pagi. Nah, untuk peringatan ini tadi dilaksanakan bersih-bersih bersama masyarakat dan memunguti sampah mulai dari yang berserakan di jalanan hingga yang ada di saluran air. Selain itu juga tadi dilibatkan ada beberapa alat berat dan juga truk pengangkut sampah untuk mengangkut seluruh sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dan kemudian akan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Nah, untuk untuk aksi tersebut juga sebelumnya telah dilakukan pembagian tong sampah kepada sekitar 50 unit kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Maros Baru. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Maros sendiri peringatan Clean Up Day ini dilakukan terpusat di Kecamatan Maros Baru. Dan memang tadi bisa kita lihat antusiasme warga dalam mengikuti World Clean Up Day ini sangat besar, di mana saat Bupati Maros datang, saat itu mereka langsung antusias dan juga bahkan mengajak Bupati Maros untuk turut membersihkan dalam kegiatan tersebut. Untuk acara peringatan World Clean Up Day di Kabupaten Maros, rekan Nurul Hidayah tadi menjelaskan bahwa ini hanya dipusatkan di satu kecamatan. Terus untuk langkah ke depan dari pemerintah Kabupaten Maros sendiri, mengingat bahwa pelaksanaan dalam penanggulangan sampah mungkin menjadi PR tersendiri, utamanya untuk para pemerintah. Apa yang akan dilakukan ke depannya untuk pemerintah Kabupaten Maros? Nah, pertama-tama harus kita ketahui bahwa
kegiatan World Clean Up Day ini tidak hanya dilakukan di Maros Baru, namun sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Maros itu juga dilakukan di tempat lain. Namun memang untuk tadi sempat dipusatkan hanya di Maros Baru saja. Namun untuk di kecamatan lain itu sudah dilakukan juga. Nah, Bupati Maros pun berharap agar kegiatan ini bisa dirutinkan dan dilakukan setiap Jumat, agar kesadaran terhadap kebersihan oleh masyarakat itu bisa terbangun. Nah, juga selain itu, masalah sampah memang menjadi sorotan ya tadi. Sempat dikatakan oleh Bupati Maros ini akan mengadakan bank-bank sampah nantinya di setiap desa, agar masyarakat diharapkan dapat mampu memilah sampah, mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana yang bisa dijadikan untuk pupuk kompos seperti itu. Selain itu juga tadi ada keluhan bahwa di Maros itu armada pengangkut sampah hampir ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau, dan oleh Bupati Maros tadi dikatakan akan berencana untuk menambah armada untuk pengangkut sampahnya itu, dan juga diketahui TPA-nya juga ini sudah hampir penuh oleh sampah ya. Akhirnya tadi Bupati juga mengatakan akan menambah lahan untuk tempat pembuangan akhir. Artinya ada beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Maros, yakni terkait dengan penanggulangan sampah ya di Kabupaten Maros. Itu ada beberapa tadi yang disebutkan oleh rekan Nurul Hidayah, salah satunya mungkin bank sampah, ada juga penambahan luas TPA tempat pembuangan akhir. Mungkin ada pernyataan langsung dari Bupati Maros ya terkait dengan program-program ini, dan kapan akan dimulai dicanangkan. Nah, untuk perluasan tempat pembuangan akhir ini rencananya akan ditambah 2 hektar ya, namun memang sampai saat ini masih dalam proses tahap pembebasan lahan, karena memang masyarakat di sekitar sana ini masih dalam tahap melobi harga seperti itu. Ya, untuk laporan dari rekan Nurul Hidayah juga tadi Tribun Timur, di studio Tribun Timur juga sudah menerima wawancara langsung dengan Bupati Maros terkait dengan beberapa upaya dalam hal penanggulangan sampah di Kabupaten Maros khususnya. Berikut kutipan wawancaranya. Ini ada kegiatan apa sih Pak? Ya, hari ini adalah kegiatan World Clean Up Day. Ya, kita berharap ini menjadi motivasi buat seluruh masyarakat untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekitarnya dari sampah. Jadi sehari ini kita sudah keluarkan juga surat edaran untuk Jumat bersih. Insya Allah ya kita berjuang terus untuk memerangi sampah kita. Pak, untuk pengelolaan sampah di Maros sendiri saat ini bagaimana Pak? Ya, ini yang terus kita tingkatkan pengelolaan sampahnya. Alhamdulillah lewat teman-teman juga menjalin stakeholder lewat Dinas Lingkungan Hidup, itu bagaimana dia memotivasi seluruh masyarakat untuk bisa memilah-milah sampah kita. Untuk TPA kita, pembuangan sampah kita, insya Allah kita akan lakukan pembenahan ke depannya. Ya, bagaimana supaya sampah-sampahnya makin baik. Pak, tanggapan Bapak sendiri, kan di perkampungan biasanya tidak ada pengangkut sampah ya Pak? Ya. Akhirnya masyarakat buang sampahnya itu ke saluran air dan akhirnya bisa menyebabkan banjir Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, inilah yang kita mulai sadarkan mereka. Bagaimana mereka bisa memilah sampah dengan baik. Memilah sampah plastik, sampah yang memang harus bisa menjadi pupuk. Ini yang kita lagi ajarkan terus. Ya, supaya mereka betul-betul bisa memilah itu, dan bank-bank sampah di setiap desa kita akan hadirkan. Setiap desa, terutama juga di perumahan, kita akan hadirkan untuk bank-bank sampah tersebut. Pak, kondisi TPA kan sempat penuh beberapa waktu yang lalu. Itu solusinya ada penambahan lahan atau pemindahan, Pak? Ya, kita akan lakukan penambahan lahan. Di sekitar situ kita sudah akan bebaskan lahan untuk penambahan lahan untuk TPA kita. Dan insya Allah mudah-mudahan TPA kita akan kita perbaiki. Tapi paling utama sebenarnya bukan di TPA. Yang paling utama kita akan mencegah dia dari rumah. Bagaimana dia bisa memilah sampah dengan baik nanti. Untuk penambahan armada sampah sendiri? Armada, insya Allah kita akan nambah beberapa
infrastruktur untuk penanganan sampah ke depannya. Pak, untuk luas lahan penambahan TPA berapa, Pak? Sekitar 1-2 hektar kita akan bebaskan. Pak, tadi ada aksi itu wujud apa Pak? Enggak, ini Jumat Berkah dan terutama buat para petugas sampah. Ya kita harus memberi perhatian buat mereka. Mereka yang berjuang selama ini untuk membersihkan rumah-rumah kita, lingkungan kita untuk kedepannya. Ini sebenarnya sebagai wujud bagaimana peduli kita terhadap para petugas-petugas dan pejuang-pejuang sampah. Oke, Pak. Ya, baik Tribuners, itulah tadi hasil kutipan wawancara bersama Bupati Maros. Dari inti dari pembicaraan tersebut mengatakan bahwa Bupati Maros ini akan melakukan 3 program utama untuk menanggulangi sampah yang ada di Kabupaten Maros. Yang pertama itu mengadakan bank-bank sampah dan juga akan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah. Dan yang kedua akan menambah armada pengangkut sampah, dan juga yang ketiga adalah menambah lahan untuk tempat pembuangan akhir. Sekian Tribuners, laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros. Kembali ke studio. Alfian termute. Wah. Ya, mungkin sekian tadi laporan dari rekan Nurul Hidayah atas laporannya mengenai kegiatan World Clean Up Day di Kabupaten Maros. Dan Tribuners, upaya-upaya dalam penanggulangan sampah kita tidak hanya berharap kepada pemerintah, tapi harus dimulai dari diri sendiri. Mungkin sekian untuk live report on the spot Tribun Timur pada edisi kali ini. Kita akan berjumpa karena program live report on the spot Tribun Timur akan hadir setiap harinya melaporkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa menarik dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sekali lagi, di masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan. Mari patuhi protokol kesehatan COVID-19, jaga jarak, memakai masker, dan dukung vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.